Hai, di video kali ini aku mau buat kue tradisional yang enak sekali dari bahan tepung ketan dan gula merah. Cara membuatnya mudah sekali, rasanya juga enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu loyang ukuran 20 cm tingginya bebas, kemudian alas dengan daun pisang. Setelah itu kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Kalau kuenya mau kelihatan tinggi, boleh pakai yang ukuran 18 cm. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya, kita siapkan panci, kemudian masukkan 400 gram gula merah. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Selanjutnya, masukkan 3/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan 850 ml santan dari 1,5 butir kelapa, lalu kita tambahkan 5 lembar daun pandan. Sekarang kita masak hingga gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, sekarang jika gula merahnya sudah larut, kita angkat. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Sekarang kita siapkan 500 gram tepung ketan, masukkan ke dalam wadah mangkok mixing, kemudian kita tambahkan larutan gula merah yang sudah dingin suhu ruang. Kita tuang dulu sebagian. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata, halus dan tidak ada gerindil. Nah, ini adonannya sudah halus ya, tidak bergerindil. Kalau adonannya bergerindil bisa disaring dulu. Kemudian kita tuangkan sisa larutan gula merah. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, halus dan tidak bergerindil ya. Kemudian kita tuang ke loyang yang sudah disiapkan tadi. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan dodol gula merah, kita kukus selama 1 jam dengan api sedang. Nah, sekarang setelah dikukus selama 1 jam, dodolnya sudah wangi dan sudah matang. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita diamkan dodol hingga dingin dan hingga padat dulu. Karena kalau masih panas seperti ini, kue dodolnya ini masih lembut sekali. Nah, sekarang jika dodolnya sudah dingin dan sudah padat, kita sisir dulu pinggirannya agar mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong dodol gula merahnya. Warna dodolnya cakep, mulus, dan mengkilap. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ternyata mudah sekali ya cara membuat dodol gula merah. Cuman dikukus saja, tidak perlu lagi diaduk terlalu lama di atas kompor. Nih, teksturnya lembut, kenyal-kenyal, dan lentur. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, legit, wangi, lembut, dan kenyal-kenyal. Aku dan keluarga suka sekali dengan kue dodol gula merah ini. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat pempek pistel. Pempek pistel itu adalah pempek dos yang dibuat tanpa ikan dan diisi dengan tumisan pepaya muda.
Di Palembang sini, pempek pistel ini pempek favorit warga Palembang. Rasanya enak, tidak kalah dengan pempek ikan. Yuk, simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama, siapkan 500 gram pepaya muda yang sudah dikupas, lalu diparut kasar, kemudian dicuci bersih. Kalau di Palembang sini, pepaya muda ini dijualnya yang sudah diparut seperti ini. Jadi, sampai di rumah tinggal dicuci saja. Setengah kilogram pepaya muda ini harganya cuma 5.000, bisa jadi banyak untuk isian pempek. Selanjutnya, siapkan 8 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kita mau cincang halus bawang putih dan bawang merahnya. Setelah itu, panaskan minyak secukupnya, masukkan bawang merah dan bawang putih, kita tumis sampai layu dan harum. Kemudian masukkan 1 sendok makan ebi yang sudah dihaluskan. Nah, setelah bumbunya harum, sekarang kita masukkan pepaya muda. Kita aduk dulu supaya bumbunya tercampur rata dan bagian bawahnya tidak gosong. Setelah itu masukkan kaldu ayam bubuk, garam, micin, dan lada bubuk yang sudah aku tulis ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Tidak perlu dikasih air ya, karena pepaya mudanya ini sudah mengandung air. Nah, ini tumisan pepaya mudanya sudah matang dan sudah layu. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita buat adonan biang terigu. Masukkan 175 gram terigu protein sedang ke dalam wadah mangkok. Tambahkan 30 gram tepung beras. Kemudian masukkan 3 sendok teh garam, 1,5 sendok teh micin, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Kita aduk dulu bahan kering sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 700 ml air panas mendidih. Kita tuang dulu sebagian, kemudian ini diaduk dulu. Masukkan sisa air panas. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan biang terigunya sudah jadi, sudah tercampur rata. Teksturnya seperti ini. Kita diamkan dulu adonan biang terigu ini sampai hangat atau sampai suhu ruang. Setelah biang terigu dingin, masukkan 425 gram tepung tapioka. Selanjutnya, ini kita aduk sampai tercampur rata. Cara mengaduknya cukup dibalik-balik saja, jangan diulen sampai kalis seperti kita mengulen roti, karena akan menyebabkan pempeknya menjadi keras dan alot. Kita aduk adonannya dengan cara dibalik-balik seperti ini, kemudian ditekan pelan. Jangan ditekan kuat-kuat seperti mengulen roti, karena akan menyebabkan pempeknya jadi keras ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tidak perlu sampai kalis ya. Kita lihat tekstur adonan. Nah, teksturnya lembut, tapi tidak lengket di tangan ya. Selanjutnya kita taburi talenan dengan tepung tapioka, kemudian ambil 1 sendok makan munjung adonan pempek, kita pipihkan dulu. Kemudian ambil cetakan pastel yang ukuran kecil, kita letakkan adonan pempek di atas cetakan pastel. Setelah itu kita isi dengan tumisan pepaya. Selanjutnya kita tutup, kemudian ditekan pelan, kita buang bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya.
Kita ambil 1 sendok makan rata adonan pempek. Kemudian kita bentuk lonjong dulu. Setelah itu tekan bagian tengahnya dengan ibu jari, kemudian diputar-putar sehingga membentuk mangkok seperti ini. Agar adonannya tidak lengket, kita balur dulu tangannya dengan tepung tapioka. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Setelah itu kita isi dengan tumisan pepaya. Kemudian kita tutup bagian atasnya sambil ditekan-tekan ya supaya tertutup rapat. Selanjutnya kita tekan-tekan seperti ini sehingga nanti bentuknya seperti renda. Nah, nanti hasil jadinya seperti ini ya. Nah, ini pempek pistelnya sudah dibungkus semua. Satu resep dapatnya 48 pieces pempek pistel, banyak sekali ya. Selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng pempek pistel. Setelah minyaknya panas, kita masukkan pempek pistel, goreng dengan api kecil sampai matang. Selain langsung digoreng seperti ini, pempek pistel ini bisa juga direbus ya. Tapi pada umumnya penyajian pempek pistel ini biasanya langsung digoreng seperti ini. Nah, ini pempeknya sudah matang, bentuknya lebih besar dari sebelumnya dan menul-menul. Kita angkat ya. Untuk ide jualan bisa dijual per satuan atau diisi ke dalam box Mika. Nah, ini aku isi 4 pempek. Harga satu pempek pistel di sini ukuran seperti ini biasanya dijual seharga 1.500 sampai 1.750 per satuan. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Kita tuang dulu cuko pempeknya ke dalam mangkok. Nah, seperti ini tampilan pempek pistelnya. Kalau di Palembang sini, pempek pistel ini kesukaan warga Palembang karena rasa pempek pistel ini enak banget dan murah meriah. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, sedap, gurih, pempeknya lembut, tidak keras, cukonya manis, asam, pedas, sedap banget. Kalian wajib coba ya, untuk sajian lebaran nanti pasti jadi rebutan. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat es cendol sutra buat ide takjil. Cara membuatnya mudah, rasanya juga enak, lembut, kenyal-kenyal, legit, dan creamy. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita buat dulu cendolnya. Ambil 7,5 sendok makan tepung tapioka. Kalau ditimbang beratnya sama dengan 75 gram. Kemudian kita tambahkan 2,5 sendok makan tepung maizena. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Supaya cendolnya nanti tidak lembek, kita tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Masukkan 700 ml air, kita tuang dulu sebagian, kemudian nih diaduk dulu sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika sudah halus dan tidak bergerindil, masukkan sisa air. Setelah itu kita tambahkan pewarna makanan merah rose secukupnya. Kemudian kita aduk dulu sampai warnanya tercampur rata. Sekarang kita masak dulu cendolnya sampai menggumpal dan meletup-letup.
Nah, adonan cendolnya sudah menggumpal dan meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Sekarang kita siapkan mangkok yang agak besar, lalu tambahkan es batu secukupnya. Kemudian masukkan air minum secukupnya saja. Selanjutnya masukkan adonan yang masih panas ke dalam cetakan cendol. Setelah itu tekan cetakan cendol, masukkan ke dalam air es. Naikkan cetakan cendol agak tinggi ya, supaya cendolnya keluarnya tidak besar-besar ya. Nah, buat yang tidak punya cetakan bisa pakai saringan. Kita tekan-tekan seperti ini sampai cendolnya keluar. Atau bisa juga pakai plastik segitiga ya. Kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Karena masih panas, jadi harus dialas dengan serbet ya. Kemudian kita tekan sampai cendolnya keluar seperti ini. Nah, seperti ini tampilan cendolnya, bagus, tidak lembek. Warnanya juga cakep ya, pink dan agak transparan. Selanjutnya kita siapkan kuah santannya. Masukkan 1 butir kelapa parut ke dalam wadah mangkok. Lalu tambahkan 700 ml air panas mendidih. Kita aduk dulu ya, kemudian ini kita tunggu kelapanya sampai hangat. Nah, jika sudah tidak panas lagi, sekarang kita masukkan kelapa parut ke dalam mangkok blender. Kemudian kita blend kelapa parut sampai halus. Selanjutnya siapkan saringan, letakkan serbet bersih, kemudian kita tuang kelapa parut yang sudah di blender. Sekarang kita peras santan. Dengan cara seperti ini santan yang dihasilkan bisa lebih kental ya. Nah, santannya ini sudah tidak perlu dimasak lagi ya, karena tadi kita sudah menggunakan air panas mendidih. Sekarang siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, kurang lebih 150 gram. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kita mau buat sirup gula. Lalu masukkan 150 ml air. Aduk dulu sampai secampur rata. Sekarang kita masak sirup gula sampai mendidih dan agak mengental. Nah, jika sudah mendidih dan sudah agak kental, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan mangkok saji yang agak besar, kita tuang santan. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian diaduk rata. Setelah itu, tambahkan sirup gula secukupnya atau sesuai selera. Kita aduk sampai rata. Sekarang masukkan cendol sutra. Supaya aroma cendolnya enak, kita tambahkan 4 buah nangka yang sudah dipotong dadu, kemudian aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan es batu. Nah, kelihatannya enak dan seger ya. Untuk ide jualan bisa siapkan cangkir plastik, kita masukkan cendol.
Kemudian tambahkan es batu secukupnya. Supaya menarik, kita tambahkan topping nangka. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, cendol sutranya kelihatan enak dan seger ya. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak, seger pol. Tekstur cendolnya lembut dan kenyal, manisnya pas, wangi dan creamy. Cocok banget buat takjil buka puasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, menjawab request dari sahabat Lin's Cake ya. Di video kali ini aku buatkan kue sarang semut yang selalu laris manis. Kali ini aku mau mencoba membuatnya tanpa oven. Nah, jadi yang belum punya oven, yuk sini aku ajarin caranya agar bisa membuat bolu karamel sarang semut yang enak dan bersarang. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan 400 gram gula pasir. Masukkan ke dalam teflon atau kuali atau panci. Kita masak gula pasir sampai mencair menjadi karamel dengan api sedang. Nah, ini ya, jika gulanya sudah mencair menjadi karamel seperti ini, kita matikan dulu api kompor. Kemudian ambil 400 ml air panas. Selanjutnya, tuang air panas ke dalam gula karamel. Tuangnya perlahan ya dan sedikit-sedikit dulu agar tidak kena percikan gula karamel. Lalu ini kita masak sampai semua gula karamel larut. Nah, jika gula karamel sudah larut, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya ini kita diamkan dulu ya sampai dingin suhu ruang. Kemudian siapkan 125 gram terigu protein rendah. Tambahkan 125 gram tepung tapioka. Selanjutnya kita saring campuran tepung. Tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Selanjutnya ini diaduk ya sampai rata. Kemudian siapkan 5 butir telur. Lalu pecahkan telur, kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis atau sama dengan 120 gram. Selanjutnya kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan ke dalam campuran terigu. Lalu kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Kita ambil larutan gula karamel, lalu tuang bertahap ke dalam adonan telur dan tepung. Kemudian kita aduk sampai adonannya tercampur rata.
Setelah itu, masukkan sisa larutan gula karamel. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir, siapkan 125 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita masukkan ke adonan. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan sampai homogen. Nah, ini adonan bolu karamel yang sudah tercampur rata. Konsistensinya encer ya. Selanjutnya masukkan ke dalam loyang tulban diameter 24 cm sambil disaring. Loyangnya disemir dengan margarin dan ditaburi dengan terigu. Kita siapkan kuali atau panci, kemudian letakkan pasir kering yang sudah dicuci bersih ya. Lalu ini kita panaskan dulu sebelumnya, kemudian letakkan sarangan di atas pasir. Nah, jika sudah panas, kita masukkan bolu karamel, lalu panggang sampai matang dengan api sedang. Ini jangan ditutup dulu, kita tunggu sampai berbuih-buih atau berbusa dan bersarang, baru nanti kita tutup. Setelah dipanggang kurang lebih 30 menitan ya, ini sudah mulai kelihatan buih-buihnya dan ini kuenya sudah mulai bersarang ya. Sekarang kita tutup atasnya agar cepat matang dan bagian atasnya kering, tidak basah. Nah, ini aku panggangnya pakai api sedang seperti ini. Sekarang kita lihat apakah sudah matang. Kita lakukan tes tusuk ya. Nah, sudah tidak ada adonan yang lengket, artinya sudah matang. Bagian atasnya ini juga sudah kering ya. Nah, yuk sekarang kita angkat ya. Kita diamkan dulu ya sampai tidak panas lagi. Sekarang sisir dulu pinggiran loyang dengan sumpit seperti ini agar kuenya mudah dikeluarkan. Total waktu memanggang kurang lebih 1 jam ya. Nah, ternyata hasil panggang dengan oven wajan ini cakep ya. Bolu bisa mengembang dan matang sempurna dan tidak gosong. Nah, yuk sekarang kita potong ya. Nah, ini hasilnya cakep banget. Kuenya bersarang penuh hampir sampai ke atas ya. Nah, kita kemas bolu karamel ini dalam box kue yang bagus agar terlihat mewah dan higienis. Bisa buat hantaran oleh-oleh atau untuk jualan. Nah, hasil akhirnya cakep banget. Meskipun hanya menggunakan oven wajan ya, hasilnya tidak kalah dengan menggunakan oven gas atau oven listrik. Tekstur kue lembut dan ngejok-ngejok. Dan kuenya bersarang bagus sekali, bersarang penuh hampir sampai ke atas ya. Nih, kuenya bersarang cakep sekali ya. Rasanya juga enak banget, manisnya pas dan wangi khas bolu karamel. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lins Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat puding mozaik pelangi yang segar dan manis, legit, creamy, enak banget untuk sajian kue lebaran. Bahannya murah meriah, rasanya enak dan segar banget. Tampilannya juga cantik sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama siapkan 200 gram gula pasir. Kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 saset Nutrijel plain yang ukuran 15 gram. Kita masukkan ke dalam panci, campur dengan gula pasir.
Kemudian ini kita aduk dulu agar jelly tidak menggumpal. Setelah itu tambahkan 1400 ml air. Nah, sekarang kita masak jelinya sampai mendidih. Nah, ini jelinya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat. Kemudian tuang jelly ke dalam 4 box tin wall atau boleh juga dibagi menjadi 5 bagian. Ini aku bagi menjadi 4 bagian. Kemudian masing-masing diberi pewarna makanan hijau, merah, kuning, dan biru. Ini aku beri pasta pandan. Kita aduk rata. Kemudian yang ini tambahkan warna merah rose, lalu diaduk rata. Lalu yang ini tambahkan pewarna kuning. Kemudian box yang terakhir kita tambahkan warna biru, lalu aduk rata. Setelah itu diamkan sampai set dan jelly mengeras. Nah, setelah jelinya set dan mengeras, kita potong-potong jelly bentuk dadu. Setelah itu masukkan jelly ke dalam loyang ukuran 18 cm x 18 cm, tingginya 8 cm. Selanjutnya ini kita aduk ya agar warna jelly menyebar. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita masukkan ke dalam mangkok kecil. Lalu tambahkan santan atau air secukupnya. Kemudian diaduk rata. Setelah itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan 150 gram gula pasir. Tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 sachet agar-agar bubuk. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Lalu masukkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 800 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Setelah itu tambahkan larutan tepung maizena. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Sekarang masak puding santan sampai mendidih dan matang. Nah, jika puding sudah mendidih dan sudah matang, sekarang kita angkat. Ini daun pandannya kita buang ya. Setelah itu langsung tuang puding santan yang masih panas ke dalam jelly yang sudah dipotong-potong. Masukkan semua puding santan. Lalu ini kita aduk ya pudingnya agar puding santan turun sampai ke bawah. Karena puding santannya ini konsistensinya sedikit kental.
Nah, sekarang sudah selesai. Kita diamkan puding sampai suhu ruang dan set, kemudian baru disimpan di kulkas. Sekarang kita keluarkan puding mosaik dari kulkas. Nah, kemudian sisir dulu ya pinggiran puding agar puding mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, cakep ya pudingnya, warna-warni, ceria sekali. Yuk, sekarang kita potong dulu pudingnya. Puding ini namanya puding mosaik pelangi. Tampilannya cakep banget, warna-warni, ceria sekali. Nah, seperti ini ya tampak bagian dalam puding. Cakep banget, warna-warni, ceria sekali. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lins Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Tampilan pudingnya cakep ya, warnanya ceria. Aku cobain ya. Enak, creamy, manis, legit, dan seger banget. Cocok nih buat sajian kue lebaran. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.